Kita mau cerita tentang gimana sih cara bikin visa untuk ke Jepang kalau nggak pakai e-paspor. Oke, paspornya udah jadi. Nanti kita cerita-cerita lagi ya di rumah. Bye. Karena visa kita kebetulan adalah visa reguler yang masa berlakunya masih ada sekitar 1 tahun lagi. Sayang ya. Jadi ya we decided to take the regular visa aja instead of visa yang e-waiver. Karena kalau bikin visa e-waiver kan harus pakai e-paspor. Sedangkan paspor kita masih berlaku 1 tahun lagi gitu kan. Jadi buat kamu yang punya paspor reguler, masih masa berlakunya masih lama, belum ganti e-paspor, terus mau ke Jepang, mending pakai visa reguler aja karena sebenarnya gampang ya apply-nya ya. Gampang. Yang susah di e-pasport itu waktu pas kemarin itu adalah apa namanya kayak schedule-nya gitu ya. Booking schedule Booking ya. schedule-nya jadi kayak agak sedikit ini apa sih namanya langka. Ya, karena lagi Si banyak chipsnya banget gitu, yang banyak banget. lagi banyak banget yang mau apply visa ke Jepang, Betul. makanya proses untuk kita bisa booking appointment visanya itu lumayan challenging karena harus buka websitenya si VFS Global ini sering-sering ya biar biar dapat slot untuk appointmentnya gitu. Jadi buat apply visa ke VFS Global, websitenya VFS Global apa ya .com apa ya, cari aja di Google pokoknya nanti VFS Global. dikasih ininya lah, ininya di bawah. Nah terus tinggal booking sesuai jadwal yang diinginkan. Iya, yang tersedia juga. Iya, tentunya. yang diinginkan dan tentunya tersedia. Iya. Sama pertimbangan ganjil genap juga sih, karena lokasi si VFS Global ini kan di Kuningan City ya. Betul. Jadi kalau buat yang bawa kendaraan sendiri ya, iya. gitu. Kalau enggak pakai motor sih nggak apa-apa sih kayaknya. Oke, nah terus apa sih dokumen yang harus disiapin kalau kamu mau apply visa Jepang dengan statusnya reguler atau single entry visa? Yang pertama, paspor tentunya. Kita harus ada paspor dong, ya kan? betul. Dan itu harus masa berlakunya 6 bulannya. Masa gitu. aktifnya kalau bisa lebih dari 6 bulan. Ya, gitu. Terus yang penting selain ada paspor tentunya ada KTP. Betul. Terus ada visa application formnya yang bisa di-download di websitenya VFS Global. Gitu. Terus ada apa lagi? Ada Yang keempat, bukti pemesanan tiket ya. ya harus return. Iya, harus return. Jadi udah bolak-balik lah gitu ya. Harus return ya. Yang berikutnya kakak kalau perginya sekeluarga. Tapi kalau perginya sendiri ya udah nggak usah pakai kakak, ID aja cukup. Terus yang berikutnya harus ada itinerary yang jelas. Ya, kayak jelas. Itinerary-nya juga ada kolom pengisiannya ya, tinggal download, ada di websitenya VFS juga. Jadi tinggal download, udah ada formatnya, tinggal isi sampainya kapan, tanggal berapa, hari apa, sampainya di jam berapa, menggunakan maskapai apa, nomor penerbangannya berapa, terus abis harus itu lama banget ya? iya, misalnya pesawatnya Garuda Oh iya, Indonesia kalau gitu pesawat kan iya, ya. iya benar, kalau Terus nomor penerbangannya berapa, terus sampainya jam berapa, terus datangnya melalui bandara apa, apakah di Narita, apakah di Haneda, itu harus di-mention. And then harus juga di-mention nginepnya di mana, kayak gitu, sesuai dengan kalau tempat ini nggak perlu yang betul-betul banget ya. Iya. Terus booking hotel juga ya. Kalau misalkan ada itu sebenarnya opsional, tapi kalau misalkan ada itu lebih baik sih gitu. Jadi kayak kita bisa jadi itu bisa membuktikan kalau kita udah booking hotelnya gitu. Iya. Terus ini yang paling penting ya kayaknya, yang agak menentukan itu adalah rekening koran. Jadi kalian harus ngeprint rekening koran 3 bulan sebelumnya gitu. Ya, histori rekening korannya selama 3 bulan. Kenapa sih penting? Terus sebenarnya jumlah rekening koran
jumlah Jumlah uang, saldo. jumlah saldonya tuh amannya berapa sih biar diterima. Sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada keterangan khusus ya di websitenya VFS, nggak ada kayak minimal nominalnya harus sekian gitu kan, nggak ada. Cuma untuk rekening koran ini lebih ke pengen memastikan bahwa kalian di sana kebutuhannya tercukupi Iya, untuk baik-baik sehari-hari aja, sampai bisa balik lagi. aman lah bisa Gitu. bilang gitu. Karena hitungan kasarnya ya dari berbagai macam sumber yang kita baca itu sehari amannya 1 juta. Jadi kayak kalau ke sana kalian mau ke 10 hari, satu orang 1 juta ya berarti 10 hari 10 juta gitu. Minimal, itu minimal ya. Ya kalau Tapi bisa dobelin aja. triplein Iya, kalau malah bisa. triplein kalau bisa Gitu. supaya ya yakin aja gitu Iya. pihak embasinya buat ngasih visa ke kita ya. Ya itu kalau misalnya sendiri ya, tapi kayak kalau misalnya keluarga, Keluarga, kayak kita kemarin tetap ada 2 rekening koran yang kita lampirkan, rekening masing-masing gitu ya. Itu lebih bagus juga sih karena kan jadi kayak apa namanya kombinasi gitu ya, dan make sure bahwa si satu keluarga ini baik-baik aja nanti di sana bisa pulang. betul. Sesuai dengan apa namanya biaya hidup di sana lah ya. Iya, sesuaiin aja kan kan di sana tuh ada banyak biaya-biaya sebenarnya ya yang harusnya kalau dirinci lagi itu ternyata banyak nih yang harus dipenuhi gitu. Iya. Jadi rekening koran ini mungkin pertimbangannya seperti itu ya. Iya. Foto juga jangan lupa ukurannya, terus ada grid-nya juga yang mungkin bisa diterima dan segala macamnya. Ya intinya adalah semua apa namanya dokumen yang dibutuhkan itu apa aja, listnya apa, list penyusunannya seperti apa, itu bisa dicek di apa namanya di websitenya VFS. Lalu juga jangan khawatir, pas kalian datang nanti ke sana bisa nanya sama petugasnya dan dibantu untuk nyusun dengan benar gitu. Kebetulan pas kemarin apply fotonya dia aman, tapi foto gue sama foto anak gue ditanyain dulu nih sama petugasnya. Sebentar ya Bu, saya tanyain dulu ke apa namanya ke petugas yang di dalam. Soalnya ini ada sedikit kayak shadownya gitu. Iya. Tapi ternyata aman. Jadi ya sudah lah ya. Ternyata sedetil itu gitu. Jadi benar. Harus tahu banget lah gitu intinya sih gitu. Kalau misalkan kita ada dokumen yang kurang itu sampai jam 3 ya. Terakhir Ya, itu bilangnya bisa sampai jam 3 bisa ditunggu. untuk Jadi bisa balik lagi gitu. Nah, terus kalau udah, ya udah deh, udah tinggal dikumpulin ke petugasnya, terus tinggal bayar. Di loket. Bayarnya tuh bisa pakai kartu debit, bisa pakai QR kemarin. Kebetulan kemarin kita bayarnya pakai QR ya. Jadi langsung di loketnya, nggak perlu ke kasir. Gitu deh. Terus dapat resipnya disimpan, jangan sampai hilang karena itu penting buat ngambil visanya nanti. Nah, biayanya berapa? Untuk visa reguler single entry untuk apa namanya tujuan traveling aja itu biayanya kita bertiga total 1.746.000. Visanya 400.000 per orang. Terus ada biaya VFS fee-nya sekitar 182.000. Benar. Jadi itu totalnya. Tinggal dikali aja kesananya mau berapa orang. Berapa orang gitu. Nah, jadi berapa lama sih visanya itu jadi based on informasinya sih 5-6 hari ya. Nah, emang bener sih jadinya sekitar 5-6 hari waktu kerja, tapi nanti akan ada email ke orang yang registrasiin, which is kemarin dia yang registrasi. Jadi dapat email kalau paspornya visanya udah bisa diambil. Dan harus diambil itu antara jam 1 siang sampai jam 4 sore. Itu untuk yang pengambilan personal. Apa aja yang harus diambil ya? Dokumennya apa aja yang harus dibawa? Yang dibawa ya ada ini struk pembayaran, resipnya, struk pembayaran sama KTP sih sebenarnya kalau kalian emang apply-nya buat diri sendiri aja. Tapi kalau keluarga
itu harus menyertakan kartu keluarga, Iya. fotokopinya. Iya. Gitu. Waktu ngambil itu, Oke, udah sampai di Kuningan City. Mari kita ke VFS. Global ambil visa. Ternyata salah, yang tadi itu VFS buat visa Eropa. Yang buat Jepang masih di atas satu lagi. Ini baru benar. ngantrinya banyak sih. Tapi lumayan cepet alhamdulillahnya ya? cepet sih, kayak Kayaknya. cuma 20 menitan, 25 menit lah Mm-mm. kayaknya. Karena emang cuma ngambil doang, udah ngambil ya udah tanda tangan. Oh, gitu dong. Iya, jadi ya udah deh pas udah diambil, yeay, Berhasil. udah deh. Gitu guys. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah ya kalau misalkan kita ngikutin syarat-syarat dan ketentuan yang udah ada tertulis jelas di VFS-nya. Oke, segitu aja informasinya. Jadi kalau buat yang mau ke Jepang dengan visa reguler, nggak pakai e-paspor, mungkin bisa coba saran-saran dan juga informasi yang sudah kita berikan. Semoga bermanfaat. Nanti Iya. kita ketemu lagi Boleh loh kalau mau tanya-tanya di kolom video komentar. berikutnya. Ya. Kalau mau tanya-tanya di kolom komentar ya. Iya, bye. Bye bye.